Rahayu Sagung Dumadi, sanak kadang yang saya hormati. Pada kesempatan ini, Win SQ Channel ingin berbagi pengetahuan tentang takdir dan nasib. Apa itu takdir? Takdir adalah suatu ketetapan mengenai kehidupan kita yang tidak bisa diubah-ubah dan tidak ada pilihan. Takdir ditetapkan sebelum kelahiran. Contoh takdir adalah jenis kelamin, orang tua kita, suku, bangsa, dan negara kelahiran. Ada juga sementara orang yang menyebutkan seperti jodoh, kemudian usia, ya, itu juga merupakan takdir. Apa itu nasib? Nasib adalah konsekuensi dari pilihan tindakan yang diambil ya dalam kehidupan kita. Jadi nasib diperoleh setelah kelahiran di dunia atau dalam perjalanan hidup di dunia. Contoh nasib adalah memilih agama, memilih pasangan hidup, memilih sekolah, memilih pekerjaan atau profesi, memilih tempat tinggal, dan juga misalnya dalam bertransportasi. Bagaimana hubungan antara takdir dan nasib? Ya. Jadi antara takdir dan nasib itu terdapat saling keterhubungan. Sebagai contoh ya, takdir dari segi jenis kelamin. Tentunya hal ini akan menyebabkan nasib yang berbeda ya dalam kehidupan dunia ketika seseorang misalnya terlahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Dan juga takdir dari siapa orang tuanya. Misalnya akan menyebabkan nasib yang berbeda. Ya. Apakah menjadi kaya atau miskin misalnya. Ya. Atau sederhana. Misalnya takdir dilahirkan dalam suku bangsa dan negara tertentu akan menyebabkan nasib yang berbeda dari segi kehidupan seperti kesejahteraan, lingkungan sosial, lingkungan fisik ya. Misalnya pada negara maju atau belum maju. Nasib terkait pilihan agama ya. Pilihan agama bisa mengikuti warisan agama orang tua atau memilih agama sendiri setelah dewasa. Orang tidak dilarang untuk memilih agama apa yang dianutnya. Walaupun tidak dianjurkan berganti-ganti agama ya atau yang disebut murtad. Dengan memilih agama tertentu, maka seseorang akan mengalami nasib perjalanan hidup yang sesuai dengan agamanya tersebut. Misalnya, ada ritual disunat, menikah, mendidik anak, merayakan hari-hari besar keagamaan, ya, melakukan ibadah haji, umroh, atau ziarah-ziarah yang lain sesuai dengan agamanya.
Nasib terkait pilihan pasangan hidup. Meskipun ada kepercayaan bahwa jodoh ada di tangan Tuhan, namun pilihan jodoh tetap ada di tangan manusia, ya, atau kita sendiri. Dengan jodoh yang dipilih, maka seseorang akan mengalami nasib rumah tangganya di dunia ini. Apakah akan harmonis, ya, atau sering terjadi pertengkaran, atau terjadi perpisahan di tengah jalan. Nasib terkait pilihan pendidikan atau sekolah. Orang akan bernasib berbeda dengan pilihan sekolah atau pendidikan yang ditempuhnya. Apakah seseorang memilih pendidikan umum atau vokasional, kemudian menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan apa, seperti SD, SMP, SMA, diploma, S1, S2, S3. Maka hal itu akan menentukan nasibnya. Nah, di Indonesia ini masih ada ya anggota masyarakat yang tidak memandang penting pendidikan. Misalnya orang tua tidak menyekolahkan anaknya ya dengan cukup. Sehingga anak tersebut tidak dapat mengubah nasib ya, memperoleh kehidupan yang lebih baik. Jadi pendidikan dapat memperbaiki nasib. Nasib terkait pilihan pekerjaan, profesi. Pilihan pekerjaan sudah barang tentu akan menyebabkan nasib yang berbeda. Apakah memilih menjadi pegawai negeri, menjadi karyawan swasta, atau wirausaha, atau mengambil profesi sebagai dokter, insinyur, akuntan, dosen, guru, pengacara, dan sebagainya, ya, termasuk dalam bidang politik, ya, misalnya masuk ke dalam partai politik, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya. Nasib terkait pilihan tempat tinggal. Pilihan tempat tinggal mungkin dipandang sebagai pilihan yang tidak penting. Namun sebenarnya hal ini merupakan pilihan yang penting karena terkait nasib keselamatan. Tentunya kita tidak akan memilih tempat tinggal di daerah yang rawan bencana, ya, seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita perlu mempelajari daerah-daerah yang aman, ya, termasuk mempelajari situasi lingkungan, ya, apakah berada di pegunungan, di pantai, ya, dengan resiko-resiko kalau di pegunungan terjadi tanah longsor, ya, atau gunung meletus. Kalau di pantai mungkin ada ancaman tsunami, ya, dan sebagainya. Nah, ini juga ada nasib terkait pilihan transportasi, ya, teman-teman. Transportasi merupakan faktor yang menyumbang terjadinya kecelakaan-kecelakaan, ya, dari yang ringan hingga yang fatal. Seseorang dapat mengalami nasib kurang baik akibat kecelakaan lalu lintas. Maka kita perlu berhati-hati di dalam berlalu lintas atau bertransportasi, baik di darat, laut, sungai, maupun di udara. Bagaimana kita dapat menetapkan nasib baik? Memang ada nasib baik dan nasib buruk, ya. Namun kita tentunya lebih memilih nasib baik.
Untuk mendapatkan nasib baik, maka kita perlu berdoa kepada Tuhan agar kita selalu selamat, sukses, dan terlindung dari hal-hal yang tidak baik ya, seperti kejahatan, kriminalitas ya, musibah, kecelakaan dan sebagainya. Demikian ya, teman-teman. Sekian, terima kasih. Mugio Rahayu Sagung Dumadi.